Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas sampel paper NUS tahun 2018 nomor 21. Bagi kalian semua yang belum nonton video pembahasan sebelumnya, silakan klik link yang ada di description dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko jika video pembahasan ini bisa dimengerti dan membantu kalian semua. Kita langsung lihat soal nomor 21. Ada 3 soal di sini dan semuanya tentang integral. Nomor 21 yang A, dia bilang carilah integral dari 2 sin inverse X dx. Untuk bentuk sin inverse atau cos inverse atau tan inverse, cara yang paling sering digunakan itu adalah dengan menggunakan integration by parts. Dan untuk soal nomor 21 ini ya caranya memang menggunakan integration by parts. Siapa yang U, siapa yang DV? Kalau kalian sudah cukup banyak ikutin video pembahasan Koko selalu bilang U itu mengikuti skala prioritas Liate. Log, inverse trigono, algebra, trigono, dan eksponensial. Jadi untuk soal ini sin inverse-nya akan bertindak sebagai U dan 2dx-nya itu akan bertindak sebagai dv. Karena 2dx atau 2 itu adalah bentuk aljabar. Jadi kalau Koko langsung aja bahas soal nomor 21 yang A. Kita ingin mengerjakan integral sin inverse X kali 2dx. Ini adalah U, sedangkan 2dx-nya adalah dv. Formula dari integration by parts itu adalah UV min integral V du. UV min integral V du. U-nya adalah sin inverse X. Sin inverse X dikali V. V itu adalah integral dari dV. Jadi integral dari 2dx, yaitu 2x. Dikurang integral V, yaitu 2x, dikali du. Du itu adalah turunan dari bentuk sin inverse. Nah, ini kalian harus udah hafal. Turunan dari sin inverse X itu adalah 1 dibagi akar 1 min X kuadrat dx. Jadi turunan dari sin inverse X itu adalah 1 dibagi akar 1 min X kuadrat. Nah, setelah kita by parts kan, muncul bentuk ini. Nah, bentuk yang Koko lingkerin di sini, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan substitusi. Jadi integral yang tadinya sin inverse X yang kita nggak tahu caranya gimana, sekarang udah bisa disubstitusikan. Substitusinya pakai apa? Kalian bisa substitusi menggunakan 1 min X kuadrat. Karena turunannya bisa mencoret 2X yang ada di sana. Jadi Koko tulis dulu di bagian kanan ini. Kita akan gunakan substitusi U sama dengan 1 min X kuadrat. Kemudian kita turunkan. Du dx-nya min 2X. Dengan demikian minus du itu adalah 2X dx. Kalian bisa lihat ya. 2X dx bisa diganti pakai negatif du. Kalau Koko lanjutin, kita akan punya bentuk yang sangat sederhana, yaitu 2x sin inverse X. Itu sudah tidak ada lambang integral lagi, berarti bagian depan ini udah selesai. Minus integral 2x dx itu adalah negatif du. Negatif du over akar dari 1 min X kuadrat, yaitu root U. Nah, ini udah bisa diintegralkan. Kalau Koko lanjutin ya. 2x sin inverse X, min ketemu min jadi plus integral dari U pangkat min setengah du. Nah, integral U pangkat min setengah, Koko rasa kalian udah tahu. Integral dari U pangkat min setengah adalah 1 per setengah min setengah tambah 1 setengah 2. 2U pangkat setengah plus C. Jangan lupa balikin lagi U-nya. U-nya tadi adalah akar 1 min X kuadrat.
Jadi kita akan dapat 2x sin inverse x plus 2 square root 1 minus x square plus c. Inilah hasil dari integral 2 sin inverse x dx. Koko lanjut ke soal yang B. Carilah integral dari bentuk berikut ini. Bentuknya fraction dan ada fungsi trigonometrinya. Sin 4 theta over sin 2 theta sin square theta. Itu yang B. Integral dari sin 4 theta dibagi dengan sin 2 theta kali sin square theta d theta. Nah, untuk bentuk-bentuk trigonometri, kita bisa sederhanakan dulu dengan menggunakan identitas trigono. Sin 4 theta itu bisa disederhanakan menjadi 2 sin 2 theta cos 2 theta. Gunakan sudut ganda atau double angle identity. Jadi yang pertama, Koko akan pecah dulu sin 4 theta-nya menjadi 2 sin 2 theta cos 2 theta dibagi dengan sin 2 theta sin square theta. Di theta-nya jangan lupa. Nah, setelah kita gunakan double angle identity, sin 2 theta-nya bisa di cancel out. Jadi sin 2 theta-nya tercoret. Sisanya tinggal 2 cos 2 theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Dan ini masih belum bisa diintegralkan karena sudutnya masih berbeda, sehingga kita nggak bisa selesaikan dengan menggunakan substitutions. Jadi ini belum bisa. Sehingga cos 2 theta-nya masih harus kita pecah lagi menggunakan identitas yang lain. Sekarang Koko akan gunakan identitas dari cos 2 theta, yaitu cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Jadi kalau dipecah, ini akan berubah menjadi, duanya mungkin Koko keluarin aja. Cos square theta minus sin square theta over sin square theta d theta. Setelah kita pecah menjadi bentuk seperti ini, kita bisa pisahkan fractionnya. Yang pertama adalah cos kuadrat per sin kuadrat. Cos per sin itu adalah kotangen, maka cos square over sin square itu adalah kotangen square. 2 integral kotangen kuadrat theta dikurang sin square over sin square itu adalah 1 d theta. Nah, integral dari kotangen apa? Integral dari kotangen, kalau kalian ingat-ingat materi integral, integral dari kotangen kuadrat itu tidak ada. Tapi kita punya integral dari kosekan kuadrat. Kalau Koko tulis di sini, kalian bisa jadiin sebagai notes. Integral kosekan kuadrat theta d theta itu adalah min kotangen theta plus c. Integral dari kosekan kuadrat. Kalau integral kotangen kuadrat apa? Integral kotangen kuadrat basically nggak bisa diintegralkan secara langsung. Tapi kalian bisa gunakan identitas untuk mengubah kotangen kuadrat in terms of kosekan kuadrat. Ingat-ingat identitas trigonometri? 1 ditambah kotangen kuadrat theta itu adalah kosekan kuadrat theta. Jadi integral trigono ini hanya perlu identitas yang banyak. Jadi make sure kalian hafalin dan pelajari cara menggunakan setiap identitas tersebut. Koko lanjutin ya, kita akan selesaikan ini. Kotangen kuadrat bisa diubah jadi kosekan kuadrat min 1. Kosekan kuadrat theta min 1 lagi di theta. Kosekan kuadrat theta minus 2 d theta. Nah, kita udah bisa integralkan. Integration dari kosekan kuadrat min kotan. Jadi 2 open bracket min kotan theta
Integral dari 2 d theta adalah 2 theta plus C. Kalau Koko kaliin masuk 2-nya, kita akan dapat jawaban akhirnya adalah minus 2 kotangen theta minus 4 theta plus C. Inilah jawaban untuk bagian yang kedua. Kita lanjut ke satu bentuk integral lagi. Masih fungsi trigonometri, tapi sekarang integralnya adalah definite integration. 3 sin square plus 5 tan, yang C. 3 sin square x plus 5 tan x over 6 cos square x. 6 cos square x dx from 0 until pi over 4. Kita make sure sebentar. 3 sin square plus 5 tan over 6 cos square x 0 until pi over 4. Nah, gimana cara integralin bentuk ini? Untuk bentuk yang C sedikit berbeda dengan bentuk yang B. Jadi cara Koko berpikirnya adalah bentuk yang B sudutnya tadi berbeda. Karena sudutnya berbeda, kita akan gunakan identitas trigono untuk menyamakan sudutnya. Maka dari pekerjaan sebelumnya kalian bisa lihat. Identitas trigono yang Koko gunakan itu memiliki tujuan agar angle-nya sama at the end. Tapi untuk soal yang C, semua angle-nya udah sama. Ketika angle-nya udah sama, Koko nggak akan gunakan identitas trigono lagi. Tapi kita akan langsung pikirkan gimana cara mencari integral dari bentuk itu. Dan kalau kalian lihat, Koko bisa manipulasi menjadi 3 sin square x over 6 cos square x ditambah 5 tan x. Tan itu adalah sin over cos. Sin x over cos x over 6 cos square x dx. Sin over cos itu adalah tan. Karena sin square over cos square, maka kita akan dapat tan square half tan square x plus 5 over 6 sin over cos cube. Kalau kita sederhanakan bentuk itu. Cos kuadrat dikali lagi dengan cos. Jadinya cos pangkat 3. Sin x over cos cube x dx. Nah, Koko akan pisahkan dua integralnya. Jadi Koko akan hitung satu per satu. Pertama kita punya tan kuadrat. Yang kedua kita punya 5 per 6 sin x dibagi cos pangkat 3x dx. Untuk bentuk tangen kuadrat, kita memang nggak tahu apa integral dari tangen kuadrat secara langsung. Tapi kalau kalian ingat-ingat, kita punya temennya kosekan kuadrat, yaitu sekant. Integral dari sekant kuadrat itu adalah tangen theta. Integral sekant kuadrat x dx itu adalah tan x plus c. Nah, tan kuadrat kita bisa ekspres dalam sekant kuadrat. Ingat-ingat identitas trigono. 1 plus tan kuadrat adalah sekant kuadrat. Kalau Koko tulis di sini lagi ya, 1 plus tan square x equals to secant square x. Berarti tan square di sini kita bisa ubah in terms of secant. Kok kenapa harus secant? Kenapa nggak tangen? Karena yang kita tahu adalah integral dari secant. Integral tan kuadrat kita nggak tahu. Integral secant kuadrat kita udah tahu. Maka kita harus ubah menjadi bentuk secant kuadrat. Kalau dilanjutin, Koko akan ketemu setengah secant kuadrat x min 1 dx tambah 5 per 6 integral. Nah, bentuk kedua ini gimana? Bentuk kedua ini kita bisa gunakan substitusi cos x. Karena turunan cos adalah sin, nanti sinnya akan tercoret.
turunan cos min sin sebenarnya ya, tapi kita lihatnya bentuk yang akan tercoretnya aja. Jadi untuk bagian yang kanan, Koko gunakan substitusi. Let u equals to cos x, maka du dx turunan cos adalah min sin x. Dengan kata lain, sin x dx atau minus du juga boleh equals to sin x dx. Kita tinggal terapkan ke soal kita, hasilnya kita akan dapatkan sin x dx itu minus du. Cos x itu adalah u pangkat 3. Sekarang kita integralkan. Integral sekant kuadrat tadi adalah tangen. Jadi setengah tan x, integral 1 adalah x dikali setengah lagi. Hasilnya adalah min setengah x. Min 5/6, integral u pangkat min 3, itu adalah u pangkat min 2 per min 2. Nggak perlu plus c karena kita punya definite integration. Sekarang Koko akan ganti balik u-nya, setelah itu kita substitusi batasnya, setelah itu selesai. Kita dapat setengah tan x min setengah x plus 5 per 12 cos kuadrat x, karena u-nya adalah cos x. Terakhir substitusi batasnya. Batasnya tadi dari 0 sampai pi per 4. Substitusi batas atas yaitu pi per 4. Koko mungkin langsung ya, tan pi per 4 adalah 1. Jadi kita akan dapat setengah dikurang setengah kali pi per 4 plus 5 per 12 kali cos. Cos pi over 4 itu adalah root 2 over 2. Kalau dikuadratin kita dapat 2 dibagi 4, yaitu setengah. Itu batas atas, jangan lupa dikurang dengan batas bawah. Tan 0, 0, setengah kali 0, 0, cos 0 itu 1, hati-hati ya. Jadi ini ada 5 per 12-nya. Kalau dihitung, Koko akan dapat setengah dikurang pi over 8 ditambah 5 over 6 dikurang 5 over 12. Dan jawaban akhirnya adalah setengah dikurang ditambah 5 per 6 dikurang 5 per 12. Hasilnya adalah 11 over 12 minus pi over 8. Inilah hasil integral dari bentuk tersebut, sekaligus mengakhiri pembahasan soal untuk video kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Bagi kalian semua yang ngerasa belum cukup banyak latihan soal integral, kalian bisa cek di playlist channel YouTube Koko, karena Koko udah cukup banyak upload video pembahasan untuk latihan soal dari materi integral. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.